Shalom saudara, apa kabarnya? Selama 2 bulan kita beribadah di rumah. Kita berdoa semoga minggu depan kita sudah bisa kembali normal untuk beribadah di gereja kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama persiapkan hati kita dan kita mau memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur buat rahmat-Mu Tuhan, penyertaan pemeliharaanmu sepanjang pagi hingga saat ini. Kau senantiasa menjaga, melindungi, memberkati kami hingga kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu. Oleh karena itu hati kami penuh syukur dan sukacita. Dan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Namun sebelumnya dengan segala kerendahan hati, kami mohon Tuhan ampuni salah dan dosa kami. Sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Hingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Layak memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, kuasa darah-Mu sudah menyucikan, menguduskan kami. Sehingga kami layak untuk bersekutu dengan Engkau. Layak melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah kami. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Engkau baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik,
teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Oh. Jemaat yang kekasih dan para permisa di rumah yang sangat kita hormati, Shalom. Pada hari yang bahagia ini, sebelum kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala. Kita mohon akan pimpinan Allah Roh Kudus untuk menolong kita. Selamat pagi Bapa dalam surga. Inilah kami putra-putrimu, tebusan darahmu yang mahal. Kami berkumpul di sini Tuhan untuk bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan namamu. Kami rindu Tuhan untuk lawatan-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang menyampaikan pesan-pesan dan isi hati-Mu kepada kami jemaat Tuhan maupun pemirsa di rumah. Urapi setiap kami, juga hamba-Mu yang hina-dina ini. Engkau urapi ya Tuhan secara khusus. Dan biarlah suara-Mu saja yang boleh kami dengar, untuk kami terima, dan untuk boleh kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sumber segala berkat, pertolongan dan kuasa, kami mengucap syukur, berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, perenungan kita pada pagi hari ini, setelah kita mengalami dan merayakan hari raya turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Kepada jemaat yang belum sempat, juga pemirsa, izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari raya Pentakosta. Sebelum hari raya Pentakosta ini ada beberapa hari-hari raya Kristiani yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, juga oleh Tuhan Yesus. Para nabi menubuatkan untuk hal yang pertama, perayaan Kristiani yang terjadi 2020 tahun yang silam, yaitu perayaan Natal, di mana Putra Allah, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, lahir di dunia ini, di kandang di Nazaret. Dan itu dicatat dalam sejarah dunia. Lalu dia dinubuatkan untuk dia harus mati. Dan Tuhan Yesus sendiri, waktu dia berjalan bersama dengan murid-muridnya, dia mengatakan, bait Allah, bait suci ini akan kurobohkan dan akan kubangun dalam 3 hari. Dan itu terjadi ketika kapan? Ketika dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Lalu pada hari yang ketiga, dia bangkit, saudara. Dia mati untuk mengampuni dosa Anda dan saya. Dan dia harus bangkit. Supaya apa? Anda dan saya yang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan. Saudaraku yang kekasih, apalagi yang dinubuatkan oleh para nabi? Yaitu, kalau kebangkitannya adalah hari Paskah, maka Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, tidak lama aku akan pulang balik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu.
Nah, bagi kita orang yang percaya padanya, kita ini disediakan tempat, Bapak Ibu. Dan pada waktu Dia datang, Dia bangkit dari kematian, lalu Dia muncul di tengah-tengah para muridnya yang sedang berdoa. Dan mereka tutup pintu erat-erat. Kenapa? Ketakutan. Tuhan Yesus datang untuk mengatakan, jangan kamu takut. Sejahtera daripada Allah Bapa ku berikan kepadamu. Tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Saudaraku yang kekasih, ada satu lagi yang sudah dinubuatkan juga oleh salah satu rasul Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, bahwa hari Tuhan akan datang. Dan banyak orang yang mengatakan, mana? Katanya Tuhan Yesus mau datang kembali. Kok lama? Kok nggak datang-datang? Nah, mari kita baca judul perenungan kita pada hari ini ialah kesabaran Tuhan adalah kesempatan buat saya. Kesempatan emas bagi kita untuk beroleh selamat. Itu diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-15 yang nanti akan kita baca bersama-sama. Yaitu seperti ini firman Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu mengenai hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudaraku, ayat-ayat ini dimulai dengan ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat ini dilanjutkan. Ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia, Tuhan Yesus, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ada satu periode masa tenggang waktu, saudara, yang Tuhan Yesus masih reserve untuk kita. Dia sediakan. Dia belum mau datang kembali. Karena apa? Karena Dia tidak mau ada yang binasa. Dia mau semua saudara dan saya, seluruh dunia ini selamat. Lalu Dia teruskan yang namanya Petrus dalam ayat ke-10, demikian bunyinya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, beberapa waktu yang lalu di Wuhan terjadi apa? Terjadi dalam kurun waktu pukul 10 malam sampai jam 6 pagi 120.000 kilatan. Lalu suara daripada guntur saut menyaut
dan halilintar menyambar-nyambar. 120.000 kali. Dan itu dicatat oleh mereka. Dan belum pernah terjadi. Kenapa? Bukan cuma itu. Sebelumnya, tengah mereka mati-matian berjuang untuk melawan wabah COVID. Ada belalang, jutaan yang datang. Untuk apa? Untuk ada dan menghabisi lahan pertanian di Wuhan. Orang bertanya, kenapa? Kenapa demikian? Apa yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu, saudaraku, sudah terjawab. Terjawab bahwa di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang, maka Dia akan kirim belalang dan Dia akan kirim wabah, sampar. Nanti kita akan lihat sebelum perjanjian baru ini, perjanjian lama sudah dicatat. Nanti kita akan baca bersama-sama. Kita lanjutkan. Lalu orang-orang yang seperti apa yang menanti-nantikan kedatangan hari Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus Isa Al-Masih, yang biasa disebut Imam Mahdi, Ratu Adil. Dia akan datang kembali, saudaraku yang kekasih. Dan itu ada tanda-tandanya. Nah, saudara, orang-orang seperti apa yang berkenan di hatinya untuk menantikan Dia? Itu disebut di ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kita yang menanti-nantikan kedatangan Kristus harus hidup suci dan menjadi orang yang saleh. 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi bukan cuma menantikan, tapi kita, saudara dan saya lah yang akan mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali. Dahsyat, saudara. Pada hari itu langit akan binasa dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Situasi dan kondisi pribadinya, tubuh, jiwa dan rohnya harus benar. Dia harus dikenal sebagai orang yang benar. Karena orang yang benar itu pasti adil, pasti baik, pasti beres dan betul, saudaraku. Cara hidupnya, keluarganya, cara dia bekerja, cara dia bergaul, semuanya itu mencerminkan satu hal, kebenaran sebagai orang benar. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu yang menantikan kedatangan Kristus dan yang mempercepat kedatangan hari Allah harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Baru ayat yang kelima, dia ingat akan orang-orang yang ngomel-ngomel, yang gak sabaran, tapi Tuhan mau bilang bahwa kesabarannya itu seperti ini. Ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara, begitu banyak saat sekarang ini, saya baru mendengar dari multimedia kemarin dahulu bahwa di negara Barat, dan mereka dari kecil mengenal dan diajar di sekolah minggu tentang firman Tuhan. Anehnya, justru di tempat mereka survei membuktikan bahwa angka perceraian menaik, saudara, tinggi. Loh, negaranya mengalami lockdown.
Kenapa justru terjadi perceraian? Bahkan angkanya meninggi, saudaraku. Karena apa? Karena ternyata iman mereka itu tidak mau diasah, tidak mau tumbuh. Dan perikop kita yang kita baca ini menjelang hari Tuhan ditutup dengan satu ayat yang ke-18 yang demikian bunyinya. Kenapa Petrus menulis seperti ini? Karena dia pernah mengkhianati Tuhannya. Oh ya saudara, dia tahu apa artinya pengkhianatan itu. Oleh sebab itu dia menasihatkan dan menutup perikop ini dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau orang-orang anak-anak Tuhan yang tinggal di negara di belahan dunia barat di sana, yang sekarang lagi perceraiannya meninggi. Kalau pernikahan mereka adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan mereka mau tumbuh untuk belajar mengenal akan Kristus sebagai juru selamat hidupnya, tidak akan ada kata-kata perceraian. Kenapa saudara? Karena itu ditulis di dalam Alkitab. Itu ada di dalam kitab Maleakhi, saudaraku. Maleakhi yang kedua, yang demikian bunyi firman Tuhan. Maleakhi 2 ayat yang ke-14. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan TUHN huruf besar yang namanya Yahweh Allah Israel, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, cakrawala galaksi, telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperti seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi kalau suami istri yang percaya kepada Kristus tahu bahwa dia menikah, kawin itu untuk memuliakan nama Tuhan, dan sebagai suami, sebagai istri harus dia berubah dari anak papa mama, dari daging, darah dan daging, harus berubah oleh darah Kristus menjadi anak kepada siapa? Kepada Salomo. Karena saat Salomo akan membangun bait Allah, dan ayat-ayat ini untuk kedatangan Tuhan, kita harus hidup saleh dan suci. Itu berkaitan dengan apa? Dengan tubuh kita yang adalah baitnya Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1, kamulah baitnya Tuhan untuk mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang harum dan kudus yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam kitab Tawarikh kembali zaman dahulu, zaman Salomo, di dalam kitab 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-11, 13 demikian bunyi firman Tuhan. Bila mana aku Yahweh Tuhan Allah pencipta langit dan bumi menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan itu sudah dikirim ke Wuhan beberapa waktu yang lalu. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku,
Saudara-saudara, ternyata penyakit sampar bisa Tuhan yang kirim, saudara. Kalau sekarang terjadi COVID ini, sampar di mana-mana. Saya melihat tujuannya supaya apa? Dilanjutkan ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, saudaraku, itu yang terjadi. Kita lihat di YouTube, di TV, bagaimana orang-orang malah di dunia barat yang sudah mengenal Injil Kristus, tapi mereka hidup bukan di dalam pertobatan yang sungguh, bukan untuk menjaga diri, kesalehan dan kesucian. Mereka mengumbar hidupnya dengan hawa nafsu, seenaknya dewek, semaunya gue. Lalu apa yang terjadi? Mereka itu sekarang sadar. Kesabaran Tuhan membuat orang sekarang ini sadar, masih ada tenggang waktu untuk apa? Berubah. Mereka mulai sujud, mereka memuji Tuhan, mereka menangis, mereka menjerit, memanggil-manggil Tuhan, minta ampun. Minta ampun. Bukan cuma rakyat yang melakukan ini di jalan-jalan, tetapi mereka yang duduk di parlemen di satu negara, yang dari kecil mereka diajar di sekolah Alkitab firman Tuhan, mereka buang beberapa waktu yang lalu. Mereka berdoa, mereka minta ampun sama Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Kenapa? Karena mereka sudah tidak sanggup untuk mengerem, bahkan lepas daripada badai sampar ini, saudaraku. Gak ada jalan. Mereka sekarang satu-satunya jalan apa? Balik kembali kepada Tuhan. Lalu apa? Bertobat. Dan saya yakin bukan hanya mereka di belahan barat, kita pun diberi kesempatan. Sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur dengan adanya COVID ini jadi berkat buat saya. Kenapa, saudara? Ada waktu, kalau dulunya saya terus sering keluar, pergi dari rumah, tidak ada waktu untuk keluarga. Sekarang saya bangun tidur, kelihatan istri, kelihatan anak-anak saya. Oh, saya senang, saudara. Bisa ada waktu untuk apa? Baca firman Tuhan. Tadi Petrus mengingatkan, harus kita ini tumbuh iman kita untuk mengenal Kristus. Tidak ada alasan lagi, tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Sekarang waktunya. Inilah kesempatan yang indah. Nah, benar apa yang dikatakan oleh pendeta almarhum Wilhelmus Latumahina. Dia diberi oleh Tuhan satu karunia yang luar biasa, saudaraku. Dalam gubahannya, lagu ini ternyata bukan cuma viral di Indonesia, tetapi sudah mulai tembus ke mancanegara. Dan dia mengatakan, menyitir firman Tuhan di 2 Petrus 3 ayat 15 itu, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya tiba, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya tiba, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Firman Tuhan sudah disampaikan. Permisi tanya, bagaimana? Apakah saudara sudah siap untuk menjadi orang-orang percaya yang menantikan Kristus, bahkan untuk mempercepat kedatangannya kembali? Bagaimana? Apa jawab saudara? Amin.